Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat melakukan kegiatan duduk santai. Ini di mana ini tempatnya? Baik, setelah itu kita beralih ke ada beberapa pertanyaan di sini. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar nomor 1 tadi? Gambar apa? Gambar nomor 1 berolahraga. Selanjutnya di pertanyaan yang kedua, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? duduk santai. Duduk kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar nomor 2 yang tahu? Duduk santai. Kita beri plus untuk Vicky. Baik anak-anak, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Dharma 2 TV masih bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Roadshow tim Lensa Pendidikan masih di Kecamatan Palengahan. Hari ini saya berada di SDN Palengahan Daya 3. Luar biasa sekali semangat anak-anak untuk menuntut ilmu di sekolah ini, mencerminkan bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa yang luar biasa. Saya didampingi Bapak Munif selaku Kepala SDN Palengahan Daya 3 dan juga rekan guru bersama anak-anak akan mengeksplor apa saja potensi yang harus Tretan ketahui dari sekolah ini. Dari SDN Palengahan Daya 3, salam. Salam. SDN Palengahan Daya 3. Baik Tretan, hari ini tim Lensa Pendidikan sudah berada di SDN Palengahan Daya 3. Luar biasa, saya sudah ditemani sama Pak Munif selaku Kepala SDN Palengahan Daya 3. Pak Munif, kalau ini kan kami besar sekolah ini paling jauh di Kecamatan Palengahan ya? Yang paling jauh juga ada yang belum ada di Lebih jauh lagi. Ya, tapi termasuk
masuk pedalaman ya, Pedalaman. pedalaman ya. Pak Dan bisa lagi besok. besok ya. Jumlah siswanya berapa per menit? Untuk jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 85. Apa unggulannya semua? Untuk unggulan di sekolah kami ini yang pertama itu Banjari. Dari Ini potensinya ya. Potensinya dan lagi ada praktek solar. Kamu ini saat ini saya mau dibawa ke kelas berapa ini? Ini kelas 2. Kelas 2, pembelajaran digital sudah. Digital, pemanfaatan. Sejak kapan Mbak Munif sudah diberlakukan pembelajaran berbasis IT? Untuk pembelajaran yang berbasis itu mulai tahun 2020 ya. itu sama semua pendidikan tenaga pendidikan Ya. itu kita pakai Digital. Sudah siap berarti di sini. insya Allah Dan sejauh ini tidak ada kendala atau seperti apa? Ada kendala baik itu di SDM atau di jaringan? Alhamdulillah untuk di SDM yang kita berusaha kita nanti yang idealnya kita mulai Digenjot ya? step demi step digenjot. Iya, iya. Biasanya anak-anak itu insya Allah bisa. Ya. Tapi anak seneng ya? Kendala-kendalanya itu jaringan. Oh jaringan betul, karena di sini di wilayah pedesaan. Iya, iya. Jaringan. Bapak, dengan Bapak siapa? Saya mau boleh ngobrol dulu Pak Munif, saya mau ngobrol sama Bapak. Siapa? Bapak Ahmad Grace Kertandi. Pak Ahmad Zain sama ini Pak siapa? Pak Grace aja. Pak Jais ya. Pak Jais, ini kan sudah pembelajaran berbasis digital. Iya. Artinya ini sangat ditunggu-tunggu ya oleh siswa. Mereka pasti antusias. Sejauh ini ada apa yang menggunakan ataupun dalam menulis? Alhamdulillah selama ini saya melaksanakan pembelajaran berbasis IT Iya. memanfaatkan sarana yang ada di sekolah itu anak-anak jadi antusias, jadi menarik, menambah semangat dan minat belajar anak-anak Iya. makin Makin tinggi naik ya. makin tinggi. Oke. Dan ini pun juga apa ya jadi tantangan bagi saya untuk selalu berinovasi. Iya, update inovasi ya. Update selalu update. Nah, sekarang saya lagi pendidikan untuk bergerak. Nah inilah suatu kesempatan yang besar bagi saya mendapatkan ilmu baru, mengimplementasikan di kelas saya. Pak, dari pembelajaran berbasis IT ini adakah dampak yang bisa dirasakan di kelas ini? Misalnya prestasi, sudah mulai muncul, fokus anak-anak gitu. Ya, sangat besar, terutama fokus anak-anak terhadap pelajaran. Anak-anak kita menjadi semangat, terutama pertama kita senangkan dulu Iya, anak-anak. betul. Nah, kita kenalkan, kita senangkan bagaimana nanti supaya anak-anak menyenangi pelajaran tersebut. Nanti anak-anak bisa fokusnya lebih, terus cara belajarnya anak-anak meningkat, dan seperti itu yang menjadi harapan Iya. kita. Bagaimana cara dari Bapak sendiri untuk mengaktifkan pojok baca? Kalau di sini kita melihat pojok baca yang mensinkronkan antara pojok baca dan pembelajaran digital. Ya, baik. Begini, di pagi hari setelah anak-anak masuk, kami memberi jeda waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk anak-anak mengambil salah satu buku untuk dibaca untuk meningkatkan literasi anak tersebut sesuai dengan amanah pendidikan ya, literasi. Dan juga dari Bapak Bupati juga diamanahkan untuk sering-sering meningkatkan membaca. Ya. Artinya diseimbangkan ya, Ya. kebutuhan digitalisasi dan juga literasi. Ya, disinkronkan. Iya, iya. Terima kasih Pak. Tadi sudah dibawa ke kelas 2 ya. Ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata memang berdampak ya untuk digitalisasi, pembelajaran digitalisasi. Dan ini juga diterapkan di kelas berapa lagi? Kelas 5. Kelas 5. Ya. Untuk yang kelas-kelas lain yang belum diterapkan pembelajaran digital, sejauh ini apa upaya yang dilakukan oleh sekolah? Apa upaya yang dilakukan sekolah? Upaya yang dulu di sekolah itu yaitu yang pertama yaitu selama
Sudah mencicil-cicil belajar. Iya, sudah siapan. Hari ini, saat ini saya sudah di kelas 5, kan? Inilah kondisi kelas 5. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Aku Tafiti. Afif Tafiti. Bapak Iya. pembelajaran apa sekarang ini? Sebenarnya ini saya nyanyi. Iya. Iya. Kesenian ya? Iya. Iya. Bapak sejauh ini kan sudah kelas 5 ada pembelajaran digital. Iya. Berbasis IT ya, pembelajaran berbasis IT. Kalau di kelas 5 sendiri anak-anak sudah pasti sudah bisa lebih menangkap ya. Oh iya. Kalau dari guru sendiri apa tantangan dengan adanya pembelajaran berbasis digital? Tantangannya pertama, ya kita kan harus bisa paham IT. Itu pertama. Kedua, kita dipaksa mau tidak mau harus belajar. Iya, harus inovatif. Jadi kita harus tahu, kita harus ikutin perkembangan zaman seperti apa. Ya, biar kita bisa menggunakan ini dengan baik, istilahnya kita punya alat biar bisa digunakan. Iya betul. Iya. Siswa kan sejauh ini bagaimana respons siswa? Ini kan siswa dibiasakan gitu. Iya, tentu mereka lebih senang ya kan Bu ya, karena sebelumnya mungkin belum ada ini, ya pembelajaran biasa. Mungkin setelah ada rektor kita bisa ada video, mungkin ada lagu, iya langsung, iya seperti itu. Bapak kalau Chromebook sendiri udah dapat? Alhamdulillah untuk Chromebook ini dapat. Dapat ya. Sudah diaplikasikan? Aplikasikan kemarin tahun kemarin 2021 ya. Nah, sudah ada berapa Chromebook? ada 12. Jadi sudah MBK sudah. Iya, mereka sudah pakai itu. Iya. Kelas 5 ya? Iya, terima. Kan saya sama Pak Munif saat ini berada di perpustakaan ya Pak ya, Ya. yang dimiliki oleh sekolah ini. Bapak sejauh ini punya program nggak Pak untuk anak-anak supaya bisa meningkatkan baca di sekolah? Program tujuan ke perpustakaan. Sama meningkatkan minat baca siswa di SD. Kita itu sering-sering Nambah bacaan, koleksi ya, koleksi buku ya. Oke. Coba baca dulu. Ini siapa yang bertanggung jawab di perpustakaan? Tenaga. Memberdayakan guru ya. Oke. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Karimullah. Sejauh ini bagaimana Pak minat baca siswa di sekolah ini ke perpustakaan di perpustakaan? Sudah bisa baca semuanya. Ada pendampingan khusus nggak Pak? Misalnya anak-anak yang nggak bisa baca mengunjungi perpustakaan didampingi. Oh, langsung diajari di perpustakaan ya. Kalau untuk sekolah anak-anak yang sudah bisa baca ada program diwajibkan nggak untuk datang ke perpustakaan? Diwajibkan Oh, ada penjadwalannya Pak? Ada. Misalnya kelas 4 hari apa? Ya, ada. Ada penjadwalannya. Sejauh ini berarti anak-anak lancar ya untuk pinjaman buku dan segala macam. Terima kasih Bapak. Iya, ya kan? Tapi adanya, misalnya, pakai matanya kayak gitar. Begini, balik, di orang. Nah, iya, saya kita masih misalnya, oning buat Pak, oning buat nadanya, kita apa? Nah, karena saya di orang apa? Ya, saya tahu. Tuh. Lipat, 2, beli, telur, bisa 4. Ya, berarti saya lanjutkan. Baik, Tretan Radama 2 TV, kalau tadi kita sudah menyaksikan roadshow, saya bersama Bapak Kepala SDN Palangan-Daya 3, Bapak Munif, mengunjungi sejumlah kelas, beberapa kelas, dan juga melihat bagaimana proses pembelajaran di sini, dan juga melihat fasilitas apa saja yang dimiliki sekolah ini, dan kondisi sekolah. Tadi juga ngobrol-ngobrol tentang bagaimana penerapan
program-program yang sudah dilakukan di sini. Hari ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah kembali bersama Pak Munif SPD sebagai Kepala SDN Pelengahan Daya 3. Selamat pagi Pak Munif. Selamat pagi. Assalamualaikum. Semangat Pak Munif. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu luar biasa sekali Tretan. Saya perlu memperkenalkan pada Tretan Nada Madura TV pada kesempatan Lensa Pendidikan di 2022 ini. Saya didampingi oleh Ibu Kusmiati SPD MPD selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengahan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Yati, ini saya panggilnya. Beliau cantik, energik, dan luar biasa kepeduliannya untuk pendidikan di Kecamatan Palengahan betul-betul terpancar dari semangat beliau mengikuti program Lensa Pendidikan. Baik, sebelum kita ngobrol dengan Bu Yati, saya akan ngobrol dulu dengan Pak Munif ya. Baik. Pak Munif, kalau tadi sudah berjalan-jalan sama Sari, roadshow ke kelas-kelas, sudah melihat betul Sari bagaimana kondisi perpustakaan, kondisi kelas, dan juga penerapan digitalisasi di sekolah ini. Sekarang yang ingin lebih detail ditanyakan adalah branding sekolah untuk sekolah ini apa yang Pak Munif bawa ke masyarakat? Karena kita tahu masyarakat ini sekarang sudah pilih-pilih untuk pendidikan, ingin memberikan pendidikan yang baik. Kira-kira apa yang Pak Munif tawarkan pada masyarakat? Ya baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munif SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Pelengahan Daya 3. Kami ucapkan selamat datang tim Lensa Pendidikan Radar Madura. Kami ucapkan selamat untuk melaksanakan dari apa yang telah diprogramkan dan monitoringnya. Oke. Sebelumnya kami akan mengutarakan branding yang dibawa oleh SD Negeri Pelengahan Daya 3 pada masyarakat. Yang pertama, kami melihat awal dari SDN Pelengahan Daya 3 ini kayaknya tidak sejuk. Artinya panas awalnya. Ini catatannya Pak Munif ya. Awalnya, akhirnya kami melangkah untuk menanam beberapa pohon untuk lebih sejuk dan asri. Setelah berapa tahun Pak Munif? Awal. Jadi awal sudah dari berapa tahun Pak Munif di sini? Di sini saya sudah 2 tahun. 2 tahun. Dari jadi awal dulu gersang betul ya? Gersang. Oh, jadi menjadi catatan Pak Munif adalah fisik sekolah. Fisik sekolah. Oke. Kenapa harus fisik sekolah Pak Munif yang menjadi catatan awal? Kenapa harus fisik? Karena kelihatannya siswa dan siswi dan masyarakat itu menilai dari fisiknya. Membutuhkan betul yang bagus. Akhirnya langkah dari kami dengan Dewan Guru yang lain beserta komite untuk mempercantik sekolah. Dimulai dari menanam pohon-pohon dan pengecatan dan bangunan-bangunan yang lain. Tapi belum sekolah di Wiata ini ya Bu ya? Bukan. Belum. Tak lagi nih. Masih panjang gitu ya. Jadi catatan Ibu. Jadi catatan. Karena ini masih 2 tahun, Mbak. Oh, masih 2 tahun. Jadi butuh beberapa tahun lagi. Masih pengalaman-pengalaman kita tiba di sekolah lain. Gitu. Sehingga dapat memperbaiki di sini. Iya, betul. Alhamdulillah. Pak Munif, ini kan menjadi catatan Pak Munif tadi menyampaikan bahwa fisik. Kemudian dari fisik tentu tidak hanya menawarkan fisik pada masyarakat, karena kita tahu bahwa pembelajaran, mutu pendidikan itu dimulai dari bagaimana sarana dan prasarana sekolah yang menunjang pada prestasi siswa. Sejauh ini bagaimana sarana dan prasarana di sekolah ini? Baiklah, untuk sarana dan prasarana di SD kami itu yang pertama yaitu peningkatan cara belajar dari guru, yaitu dalam pemanfaatan digital ya. Pembelajarannya artinya apa? Artinya anak itu lebih senang. Iya, betul. Artinya anak itu lebih bersemangat untuk belajar.
peningkatan peningkatan SDM-nya. SDM-nya. Iya. Ya. Sejauh ini peningkatan SDM sudah dilakukan di sekolah ini. Untuk peningkatan SDM sudah dilakukan. Melalui bimbingan, bimbingan, mungkin ya. bimbingan teknis untuk semua Semua. guru ya. Karena bagaimanapun pemanfaatan digitalisasi Nomor 1. ini harus diikuti dengan SDM yang mumpuni Ya. gitu ya Pak. Pak Munif, ini kan masih panjang perjalanan Pak Munif. Baik dari sarana dan prasarana fisik sekolah juga sudah diperbaiki. Yang terakhir Pak Munif, apa harapan untuk sekolah ini supaya nantinya mendapatkan trust dari masyarakat yang cukup tinggi sehingga memunculkan potensi-potensi yang bisa menyumbang prestasi untuk Kecamatan Palengahan. Ya baiklah, harapan-harapan dari kami sebagai penanggung jawab dan kepala sekolah di SDN Palengahan Daya 3. Yang pertama yaitu tentang peningkatan mutu dari PTK itu sendiri, yaitu guru-gurunya dan tenaga pendidiknya. Untuk lebih meningkatkan cara mengajarnya pakai proyektor dan digital itu. Karena nanti seperti yang Pak Munif sampaikan ingin semua kelas nanti sudah digitalisasi. Insya Allah, ya. ya. Oke. Terima kasih Pak Munif. Kita beralih pada Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengahan, Ibu Yati. Ya. Ibu Yati, kira ini melihat dari semangat Pak Munif untuk membangun sekolah seperti yang disampaikan Pak Munif bahwa fisik menjadi catatan, sarana prasarana juga sudah mulai dilakukan. Sejauh ini apa evaluasi dari Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengahan untuk SD ini? Terima kasih untuk Mbak Sari kehadirannya di sini. Evaluasi saya semuanya ini sarana dan prasarana sudah ada, Iya, terus betul. pemakaian digital IT kita sedang berjalan karena apa Masih anak-anak baru mesti 82 sekarang kelas, ya. ya. Dan karakter dari guru-gurunya itu Iya, karena oke. sesuai dengan kurikulum yang baru Iya, ini betul. IKM ini guru-guru harus Kurikulum pintar dengan merdeka IT, ya, memakai IT sehingga mengajarnya itu anak secara nyata. Iya, gitu. iya, iya, Dan harapan saya nantinya juga di sini nanti akan saya ikutkan Adiwiyata Oh, tahun ya. berikutnya. Ya, untuk Dan mempercantik ya sekolah. otomatis sebelum ikut kita perbaiki dulu seperti perpus. Saya memang sudah tadi mengevaluasi kemarin ke sini monitoring karena ada pendataan itu yang itu perpus diperbaiki dulu. Iya, Dan iya, kegiatan-kegiatan lain itu juga ditingkatkan. Sejauh ini potensi yang dimiliki Palengahan Daya 3 sendiri apa Bu? Di bidang akademik atau non akademik? Di bidang akademik ya biasa kalau di sini Ya. karena tahu sendiri di sini SDM-nya tidak sama Iya. dengan yang anak dan pengertian orang tua orang SDM-nya orang tua itu kan beda Iya, seperti betul, yang betul. tetapi di sini Hubungan alhamdulillah masyarakat, di sini termasuk juga peringkat Iya, yang nomor penengah-tengah itu. Iya, Insya Allah dengan kepemimpinan Pak Munif yang 2 tahun ini Insya Allah nanti bisa muncul Harus yang banyak Amin, ya amin, amin. memperbaiki ya. ya Oke, dan di sini saya sudah melihat kegiatannya seperti pramuka dan ekstrakurikulernya dan juga Al-Bajari ini sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Berarti disiplin Ya. Disiplinnya, sudah ya. dilakukan sudah ya. dilakukan. Oke. Dan Jadi walaupun jauh dari pantauan ternyata pemberlakuan disiplin itu Iya. semua yang ekstrakurikuler itu dilakukan. Itu dan sekolahnya juga ini program sudah kami. bagus Mbak Sari, ini sudah ada pavingan Iya. ketimbang yang meskipun Beberapa di tahun pinggir yang jalan. lalu Ya, ya. Ya. dengan Oke. dua tahun ini Pak Munif memimpin ini alhamdulillah sudah bagus lah. Oke. Cuma di peningkatan aja nanti. Ditingkatkan. Aura ada ya. Iya, sudah kelihatan Kita sekali kerjasama semangatnya. dengan masyarakat Ya. dan dengan komite jangan dilupakan karena ini adalah kebersamaan kita Iya, betul. dan menjadikan sistem yang ada di Iya. sini. Artinya masih punya catatan lagi Pak Munif untuk Iya. meningkatkan prestasi di sekolah ini. Ada. Tentunya di bidang akademik ya. Akademik. Ini menjadi catatan dari Korwil Iya. Cambidikbud untuk di sekolah ini. Ya baiklah. Ya, siap ya Pak Munif. Untuk bidang akademik itu kemarin itu ikut lomba, ternyata cuman masuk 10 besar di kecamatan. Oh, artinya sudah memberanikan diri ya. Untuk apa itu lomba Non-akademik, non kalau akademik non-akademik itu ke USN itu lari 60 meter waktu itu tahun 2020 mendapatkan juara 2 Iya, iya, iya. dan untuk berjusami untuk tingkat Ekstra. gugus Iya. tingkat gugus Tingkat gugus. ya alhamdulillah dapat juara 2. Wah, artinya memang Ada. prestasinya masih di seputaran Ya, Palengahan di ya. seputar Palengahan Belum masih ke besok. kabupaten. Itu 2 tahun ini kepemimpinan Ya, Pak masih 2 Munif. tahun. Luar biasa. Nanti- Kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Pak Munif ke depan. Ya, mudah-mudahan. Sehingga nanti bisa Doa. juga ikut
berinovasi lagi. Iya, lagi. ikut memberikan kontribusi untuk prestasi di Kecamatan Palengahan ya. Insya Baik, Tretan Nada Madura TV, itulah tadi obrolan saya dengan Korwil Campidikbud Kecamatan Palengahan dan juga Bapak Munif selaku Kepala SDN Palengahan Daya 3. Tentu semuanya tidak instan, banyak sekali perubahan-perubahan yang harus konsisten dilakukan untuk melahirkan prestasi-prestasi dan juga generasi bangsa yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita bertiga, bisa salam Lensa Pendidikan. Ya. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.